Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aimun dari Movilogi. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Agen Rahasia Wanita lagi. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dibesarkan oleh ayahnya di sebuah hutan belantara di Finlandia Utara. Sang ayah yang merupakan mantan agen CIA melatih anaknya untuk menjadi seorang pembunuh. Rupanya sang ayah memang mempersiapkan anaknya secara khusus untuk sebuah misi balas dendam. Akankah sang ayah berhasil menjalankan misinya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Hana. Dia tinggal bersama dengan ayahnya di sebuah gubuk di dalam hutan di Finlandia Utara. Sang ayah yang bernama Erik adalah seorang mantan agen CIA yang mengetahui sebuah proyek rahasia yang tidak diketahui oleh publik. Erik kemudian meninggalkan proyek tersebut sehingga membuat dirinya harus bersembunyi dari kejaran petugas CIA yang ingin membunuhnya. Selama tinggal di hutan tersebut, Erik telah melatih Hana dari kecil mengenai banyak hal, seperti pengetahuan, bahasa, hingga mengajarinya cara untuk membunuh. Tujuan Erik mengajari itu semua agar Hana bisa membunuh seseorang yang telah membunuh ibunya, dan orang itu adalah seorang agen CIA yang bernama Marisa. Sampai suatu hari, Erik memutuskan bahwa Hana telah siap untuk membalaskan dendamnya. Erik kemudian memberikan sebuah alat pengirim sinyal ke lokasi Marisa agar agen CIA mengetahui lokasinya. Erik juga memperingati Hana bahwa Marisa tak akan pernah berhenti sampai salah satu di antara mereka mati. Ketika Hana menekan tombolnya, sinyal pun akhirnya terlacak oleh CIA. Marisa yang mengetahui hal itu langsung mengirim timnya untuk pergi menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu, Erik yang telah mempersiapkan diri kemudian pergi meninggalkan Hana sendirian. Erik percaya bahwa Hana akan mampu mengatasinya. Tak lama kemudian, agen CIA pun datang. Mereka menyuruh dua anggotanya untuk masuk ke dalam gubuk tersebut. Namun kedua pasukan itu langsung hilang kontak. Dan ketika mereka memeriksanya, mereka menemukan kedua anggotanya telah tewas dibunuh oleh Hana. Mereka kemudian menangkap Hana dan membawanya untuk diinterogasi. Di sana, Hana berkata bahwa dia ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Marisa. Marisa yang mengawasinya di ruang kontrol merasa curiga dengan permintaan Hana. Marisa kemudian mengirim orang lain untuk menggantikan dirinya. Ketika Hana berbicara dengan orang tersebut, dia langsung menjalankan aksinya dengan berpura-pura menangis dan memeluknya. Sementara itu, para pasukan bergerak menuju ke ruang interogasi untuk membiusnya. Namun, saat mereka sampai di sana, tiba-tiba Hana membunuh wanita tersebut dengan cara mematahkan lehernya. Karena Hana berpikir bahwa wanita itu adalah Marisa yang asli. Setelah itu Hana lalu membunuh kedua pasukan tersebut. Kemudian dengan santai dia pun pergi melarikan diri. Hana keluar melewati sebuah ventilasi yang tembus ke sebuah jalan. Hello, Hannah. Hello, I want to speak to Marisa Vikla. I repeat, Agent, abort. Di sana, dia melihat ada beberapa mobil yang lewat. Lalu dengan kemampuan yang dimilikinya, Hana pun berhasil berpegangan pada sebuah mobil, sehingga Hana bisa lolos dari kejaran agen CIA. Hana kemudian pergi menuju ke suatu tempat yang telah dia rencanakan dengan Erik sebelumnya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sophia yang sedang bersama dengan adiknya. Sophia yang melihat Hana sedang berjalan kaki kemudian menawarinya tumpangan, namun Hana menolaknya.
Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya Hana pun sampai di Maroko. Di sana, dia mengganti bajunya yang didapat dari hasil mencuri. Hana lalu pergi ke sebuah hotel dan bertemu dengan sang pemilik hotel. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Hana pun diizinkan untuk menginap di sana. Hana yang tidak pernah mengenal dan mengetahui teknologi, dibuat kaget dengan suara TV dan alat-alat modern lainnya yang ada di kamarnya. Hana kemudian berlari keluar sampai akhirnya dia bertemu kembali dengan Sophia dan adiknya, yang dimana mereka menginap di hotel yang sama. Di sisi lain, Marissa meminta bantuan kepada seorang mantan agen CIA bernama Isaac untuk menangkap Hana sebelum dia berhasil bertemu dengan ayahnya. Singkat cerita, sang pembunuh bayaran pun langsung mendatangi pemilik hotel dan menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Hana sedang menyelinap masuk ke sebuah mobil milik keluarga Sophia. Je ne sais pas ce que vous voulez. Elle est venue, le bout de cette fille. Je suis son oncle. Prenne le ferry pour l'Espagne. Vous me prêtez? La camionnette est-elle partie? Di sisi lain, Hana yang sedang minum air kolam akhirnya diketahui oleh Sophia yang sedang berenang. Sophia tahu bahwa Hana telah diam-diam menyelinap ke mobilnya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya dan justru mengajak Hana untuk bersenang-senang. Hana dan Sophia akhirnya menjadi dekat. Kemudian mereka berkenalan dengan dua orang pria dan menghabiskan waktu bersama. Hana lalu diajak pergi ke sebuah pesta oleh salah satu dari mereka. Sesampainya di sana, mereka kemudian duduk bersama. Sang pria yang terpesona dengan kecantikan Hana akhirnya bermaksud untuk menciumnya. Namun, dengan segera Hana langsung menghajarnya. Singkat cerita, Hana pun melanjutkan perjalanannya bersama dengan keluarga Sophia. Namun, Hana menyadari bahwa ada orang yang sedang mengikutinya. Ternyata itu adalah Isaac bersama dengan anak buahnya. Hana yang tidak ingin keluarga Sophia berada dalam bahaya kemudian memutuskan untuk turun dari mobil. Dia juga berpesan kepada Sophia untuk tidak mengikutinya lagi. Setelah itu, Hana pergi ke sebuah dermaga lalu disusul oleh Isaac dengan anak buahnya. Dan di sana akhirnya Hana berkelahi dengan mereka. Ketika Hana berhasil membunuh salah satu dari anak buah Isaac, tanpa disadari Sophia melihatnya. Sophia lalu memanggil Hana, kemudian pergi dari sana karena dia merasa takut. Sementara itu, Hana masih berusaha untuk kabur dari Isaac dan anak buahnya. Hana akhirnya berhasil lolos dari mereka setelah memutuskan untuk melompat ke air. Namun sayang, Isaac dan anak buahnya berhasil menangkap Sophia beserta dengan keluarganya. Mereka lalu dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Marissa yang datang ke sana lalu menanyakan Hana kepada adik Sophia, dan dengan polosnya dia berkata bahwa Hana pergi ke rumah William Grimm yang berada di Berlin. Di sisi lain, Hana yang telah sampai di Berlin kemudian disambut oleh seorang pesulap bernama Knepfler. Namun tak lama kemudian, Marissa bersama anak buahnya pun datang, sehingga Hana pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah kasur. Namun naasnya Knepfler akhirnya dibunuh oleh Marissa setelah memilih untuk tidak memberitahukan keberadaan Hana. Hana yang masih bersembunyi kemudian mendengarkan percakapan Marissa dengan seseorang, sehingga akhirnya terungkap bahwa ternyata Eric bukanlah ayah kandung dari Hana. Karena Hana adalah hasil dari sebuah eksperimen rekayasa genetik di masa lalu ketika CIA membuat proyek untuk mencetak para agen super yang DNA-nya sudah dimodifikasi. Ketika Marissa telah pergi, Hana yang merasa bingung pun kemudian pergi ke sebuah tempat untuk mencari informasi tentang proyek tersebut dan sekaligus mencari tahu siapa Eric sebenarnya. Di sana, Hana berhasil menemukan sebuah alamat dan tanpa pikir panjang, Hana langsung pergi menuju ke alamat tersebut.
Sesampainya di sana, akhirnya Hana bertemu dengan Eric kembali. Hana lalu meminta penjelasan darinya. Eric kemudian berkata bahwa dirinya adalah salah satu dari percobaan rekayasa genetik. Dia mengubah DNA anak-anak dengan meningkatkan kekuatan, stamina, dan refleksnya dalam rangka menciptakan pasukan super yang bisa dilatih sejak lahir. Eric juga berkata bahwa dia mendapatkan anak-anak itu dari klinik aborsi. Setelah mendengar hal itu, Hana pun menjadi marah karena telah dibohongi. Hingga akhirnya mereka pun bertengkar. Namun tiba-tiba Marissa bersama dengan anak buahnya pun datang. Eric kemudian menyuruh Hana untuk pergi dari sana. Kini Eric harus menghadapi Ishak dan anak buahnya. Untungnya, Eric pun berhasil mengalahkan mereka setelah berusaha sekuat tenaga. Namun Marissa kemudian datang dan langsung menembak Eric sehingga Eric pun meninggal. Hana berlari menuju Wilhelm Grimm. Marissa yang mengetahui itu kemudian mengejarnya hingga akhirnya Hana pun terpojok. Di sana Hana menemukan sebuah anak panah dan ketika Marissa menembaknya, Hana langsung meresponnya dengan menembakkan anak panah ke arah Marissa. Hana yang terjatuh ke tanah akibat tembakan kemudian berusaha bangkit dan berlari ke sebuah terowongan. Marissa yang melihat itu kemudian mengikutinya. Di sana, Marissa terus mencoba untuk menembak Hana. Namun tiba-tiba, Marissa terpeleset tepat ketika dia menembak Hana, sehingga Marissa pun terjatuh dan membuatnya sekarat. Don't walk away from me, young lady. I just want to talk. Hana lalu pergi menghampirinya dan membawa pistolnya. Tanpa basa-basi, Hana pun langsung menembaknya. Dan akhirnya film pun tamat.